Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini kita terlambat 1 jam ini ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mengajar sistem informasi manajemen. Ya. Kalian semua sudah punya modulnya ya? Sudah punya modulnya belum? Sudah. Yang di Indonesia siapa? Oh, Henny aja dari Indonesia bisa belajar. Oke. Nggak apa-apa, PPT-nya sudah saya kasih ya. Baik, kita mulai. Pertama, untuk modul yang pertama, kegiatan belajar pertama, kita akan belajar tentang pengertian sistem. Jadi, sistem itu apa sebetulnya? Menurut kalian sistem itu apa? Kan kalau ngomong tuh kayaknya keren. Wah, sistem di Indonesia nggak benar. Apalagi ada yang, wah, sistem tutorial UT kurang bagus. Wah, sistemnya nggak benar. Biasanya sering gitu kan. Kalian komplain gitu ya. Kalau komplain bisa bicara sistem. Sistem itu sendiri apa menurut kalian? Halo, Sarah. Nah, kesannya kan, kesannya kan kita kalau ngomong tuh kan mesti bahasa canggih tuh sistem, sistem pendidikan nasional, sistem apa lagi? Sistem ekonomi. Wah, kalau di TV-TV kayak kalau ngomong sistem kan keren. Oke. Jadi sistem itu bisa dijelaskan dengan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan prosedur. Ya. Jadi sistem ini harus punya tujuan. Ya. Misalnya sistem administrasi mahasiswa UT angkatan 1 ya. Berarti apa? Sistem itu tujuannya apa? Mbak Siti Rahayu, Mbak Sri Untari. Memberikan informasi yang sama. Ya. Tujuannya adalah memberikan apa? Sistem administrasi mahasiswa UT misalnya. Tujuannya apa sistem itu? Untuk administrasi mahasiswa UT biasanya kan? Ya. Bener nggak? Waalaikumsalam Mbak Rita. Nah, jadi sistem itu harus punya tujuan tertentu. Jadi, nah, sistem ini bisa dilihat dari dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan prosedural, pendekatan prosedur. Jadi sistem ini bisa diartikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur ya, yang mempunyai tujuan tertentu ya. Kedua adalah pendekatan komponen. Komponen itu kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi yang ini bersifat fisik ya. Contohnya komponen itu misalnya sistem komputer ya, perangkat komputer ya, atau handphone lah. Handphone itu kan ada dalamnya itu pasti ada barang-barang elektronik lah ya. Ada prosesor ya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Yang lebih gampang lagi apa, mobil lah. Mobil ya, mobil itu kan dalamnya ada mesin ya. Mobil itu ada setir
ya. Ada kursi, ada jendela, ada pintu, ada macam-macam. Nah, itu tujuannya adalah apa? Oh, tujuannya adalah untuk membentuk sebuah mobil. Itu fisik. Ya. Jadi itu yang disebut tiga pendekatan komponen. Berikutnya adalah pendekatan yang berikutnya adalah sistem terdiri dari dua bagian, yaitu struktur dan proses. Ya, kalau struktur ini adalah disebut juga dengan komponen sistem, dan proses adalah prosedur dari suatu sistem. Jadi proses adalah prosedur. Iyalah, prosedur itu adalah proses, ya. Oke. Kemudian kalau dua-duanya sebetulnya kalau kalian baca pendekatan itu nggak ada masalah, ya, dua-duanya benar aja, ya, berdasarkan di sini. Kalau pendekatan komponen itu biasanya lebih mudah untuk hal-hal yang bentuk fisik. Jadi seperti mobil tadi saya jelaskan, pada orang yang belum pernah tahu sistem tentu akan lebih mudah. Contohnya adalah apa itu sistem, apalagi itu mobil. Mobil itu adalah suatu sistem atau suatu kendaraan yang terdiri dari mesin, setir, ya kan, tempat duduk, dan sebagainya, ya, itu lebih mudah. Tapi kalau saya jelaskan dengan prosedural, dengan proses, biasanya agak pusing, ya. Misalnya harus buka pintu, harus duduk dulu, nggak mungkin nyetir sambil berdiri, kan. Habis buka pintu harus duduk, nyalakan mesin, dan lain sebagainya, seterusnya. Kalian pasti agak membingungkan, ya. Oke, sampai di sini bisa paham? Bisa paham nggak? Apa itu sistem? Mbak Rita ini sudah punya modul? Mbak Rita sudah punya modul belum? Mbak Heni, Mbak Siti, Mbak Sri? Itu Sri Untari kenapa tuh angkat tangan? Ada apa? Ada pertanyaan? Oke, berikutnya adalah definisi sistem. Ya, definisi sistem itu banyak, ya. Jadi untuk mempelajari sistem akan lebih mudah kalau kita mengetahui terlebih dulu apakah sebuah sistem itu, ya. Nah, sistem itu biasanya punya definisi, ya. Jadi untuk ngerti sebuah sistem biasanya kita harus mengetahui definisinya. Mengerti sesuatu biasanya kita mulai dari definisinya, ya. Kalian ini kan udah tahun terakhir, ya. Jadi harusnya sudah familiar, ya, sudah biasa dengan kalimat-kalimat yang membutuhkan definisi, ya, seharusnya, ya. Kalau belum berarti belajarnya belum benar, ya. Ini adalah definisi sistem. Jadi definisi sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi subsistem yang berusaha untuk mencapai tujuan yang sama, ya. Ada 5 di sini. Kalian bisa lihat di halaman 1.5, ya, halaman 1.5 di sini. Ya. Silahkan dibaca, ya. Suatu sistem beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai sasaran dan bla 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 bla. Saya tidak akan baca satu-satu, kalian bisa baca, ya. Jadi nanti akan ada penjelasannya, ya. Intinya sistem-sistem ini menekankan pada kumpulan dari proses, kumpulan dari prosedur, kumpulan dari komponen, ya. Juga ada lingkungan, ada juga dari
Apalagi ada inputnya, ada outputnya, dan lain sebagainya ya. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan karakteristik sistem ya. Sebuah sistem memiliki ciri-ciri seperti ini ya. Dia punya lingkungan luar ya. Dia punya boundary ya, batasan. Dia punya komponen jelas ya. Kemudian dia punya subsistem ya. Ya. Subsistem ini bisa saling berinteraksi untuk membentuk sistem yang lain, untuk membentuk sistem yang lebih besar, yang disebut suprasistem ya. Jadi karakteristiknya memiliki komponen, memiliki boundary atau batas, ada lingkungan luar, ada penghubung atau interface, ada input, ada output, ada proses, ada tujuan, objektif dan goal. Ini tujuan dan sasaran ya, jadi satu kesatuan. Oke ya. Berikutnya saya akan menjelaskan karakteristik sistem ya. Jadi sistem ini, suatu sistem ada punya bagian dan ada bagian dari sebuah sistem yang lebih besar. Contohnya gini, sistem administrasi mahasiswa di UT Taiwan ya, itu adalah suatu sistem yang mencakup sistem apa? Sistem administrasi mahasiswa, misalnya manajemen atau sistem mahasiswa bahasa Inggris ya. Di bawahnya lagi ada sistem informasi manajemen angkatan 1, angkatan 2 sampai 7 dan sebagainya, dan seterusnya sampai 7 ya. Kemudian kalau kita lihat sampai di bawah, jadi contohnya misalnya di sini, ini sistem informasi manajemen perangkatan ya. Ini sistem informasi manajemennya ya, mahasiswa manajemen ya, M-nya ada di tengah 2 ya. Mahasiswa manajemen UT ya. Kemudian ini sistem informasi mahasiswa UT ya. Di atasnya lagi apa? Wah, sistem informasi apa? Misalnya Universitas Terbuka UT Taiwan misalnya ya. Ini adalah supra dari suprasistem, sistem dan subsistem ya. Juga kalau kita lihat dari subsistem, bisa di bawahnya lagi sub dari subsistem, tergantung kalian melihatnya dari titik yang mana ya. Jadi analoginya sama dengan daerah aja. Daerah itu misalnya kita punya RT ya. Ada RT kumpulan dari RT jadi RW, kumpulan dari RW jadi, itu kan sebetulnya sistem juga ya, sistem pemerintahan kan. Sistem pemerintahan yang terkecil adalah RT. Dari RT dinaikin jadi RW jadi lurah, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau wali kota atau kota madya, habis kota madya, provinsi, negara ya, seperti itulah ya. Kemudian saya menjelaskan karakteristik sistem yang ketiga, yaitu bagian yang pertama adalah komponen sistem ya. Komponen sistem adalah tadi sudah dijelaskan ya. Komponen bisa juga disebut sebagai elemen-elemen sistem yang berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem ya. Kalau dalam mobil, salah satu contohnya komponen misalnya setir ya, mesin. Nah, dalam mesin itu sendiri ada apa? Ada banyak kan? Ada karburator, ada piston dan lain sebagainya. Kalau kalian mungkin kurang paham ya, kalau yang perempuan ya.
Contohnya misalnya HP lah. HP sekarang udah nggak kelihatan ya. Dalamnya kan ada sistem operasinya, ada Android ya katanya. Kemudian di situ ada aplikasinya ya. Aplikasinya misalnya apa? Skype ya. Habis Skype mungkin yang lain email ya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah komponen juga ya. Masing-masing kan sebenarnya berinteraksi ya. Akhirnya membentuk suatu kesatuan. Kemudian karakteristik yang kedua adalah batas sistem atau boundary ya. Batas sistem atau boundary ini adalah daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Jadi seperti ini nih. Sistem itu kan ada batasnya ya. Boundary-nya di sini. Ini lingkungan luar. Contohnya adalah yang paling gampang adalah mobil ya. Mobil itu pasti lingkungan dalamnya ya dalam mobil itu. Luarnya apa? Ya di luar mobil ya. Jadi kalau di luar mobil sudah bukan sistem mobil. Misalnya mobil apa ya? Mobil kalian tuh agak mobilnya si Rita gitu ya. Dalam mobilnya Rita gitu ya. Nah, atau dalam bus gitu ya. Di luar situ bukan dalam sistem bus itu ya. Bukan jadi sudah sistem sudah daerah luar ya. Kemudian ada environment, lingkungan luar sistem. Apapun di luar batas sistem yang mengaruhi operasi sistem itu disebut lingkungan luar. Jadi misalnya dalam suatu bus, misalnya bus itu sedang berjalan ya, busnya sedang berjalan ya, anggaplah bus ya. Busnya gini ya, gampang ya, saya gampang gambarnya. Nah, jalan misalnya, kemudian ada lampu lalu lintas ya. Ini bus ya. Ini jalannya, lampu lalu lintas, halte ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu adalah lingkungan luar sistem ya. Selama kamu ada di dalam sini, dalam sistem tersebut, kamu kan nggak ada urusan dengan yang di luar ya, sebetulnya ya. Kamu ngikut sistem itu berjalan, kamu ikut kemana? Ikut dalam bus itu ya. Oke ya. Bus itu berhenti, kamu ikut berhenti ya, sampai kamu memutuskan untuk keluar sistem. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi apapun di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem disebut lingkungan luar sistem ya. Kemudian berikutnya adalah sifat yang karakteristik sistem berikutnya adalah interface atau penghubung sistem ya. Kalau interface ini adalah media menghubungkan antara suatu subsistem dengan sistem yang lain ya. Contohnya misalnya ini ya. Nih, ini kan subsistem ya. Maka ini adalah interface-nya nih ya. Penghubungnya adalah interface. Contohnya adalah dalam paling gampang sepeda ya, sepeda ya. Ya. Sepeda tuh biasanya gini ya. Itu kan ada frame-nya kan. Kemudian ada ya. Nah. Anggap aja sepeda kayak gini kan. Kira-kira bentuknya ada mirip sepeda lah ya. Ya. Nah, ini ada rantai nih. Ya. Yang menghubungkan ya pedal dengan roda belakang ya. Nah, itu adalah rantai ya. Rantai ini bisa disebut juga interface ya. Karena menghubungkan apa? Sistem goesan pedal dengan sistem roda belakang ya. Itu adalah ya komponen pedal dengan komponen
roda belakang disalurkan dihubungkan oleh rantai. Jadi rantai ini bisa berperan sebagai interface, ya. Interface. Ya, kalau dalam sistem informasi itu berkaitan dengan IT, ya. Contohnya, interface-nya itu adalah misalnya di handphone, ya. Kalian punya handphone kan? Kalian punya handphone, ya. Handphone ini kan begini. Ya. Layar, ya. Nah, kalau zaman dulu atau zaman sekarang lah, pada saat kalian mau ngetik kan kemudian muncul keyboard di sini. Ya. Dan di sini adalah layar. Ya. Nah, ini adalah interface-nya. Layar ini dan juga keyboard. Kalian mengetikkan sesuatu lewat keyboard, kemudian melihat sesuatu lewat layar. Dua-duanya adalah berperan sebagai interface atau penghubung. Menghubungkan kalian, sistem manusia, dengan sistem aplikasi di handphone tadi, ya. Ini HP, ya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita lihat, ya. Sistem itu perlu apa? Perlu juga masukan. Kamu naik sepeda, ya, kalau sepeda itu ditaruh di luar, diam aja, ya kan? Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak juga, ya. Jadi sistem itu memerlukan suatu input, ya. Di sini misalnya untuk orang naik sepeda, ya ada orangnya di sini, ya. Ya. Yang ngegoes gitu, ya. Nah, itu berperan sebagai input. Jadi energi yang dimasukkan dalam sistem. Atau juga kalian untuk ingin mengetik, misalnya mengirim SMS, tentu kalian harus memasukkan input, ya. Dengan apa? Mengetik di keyboard HP, ya. Kalau enggak kan nggak akan keluar itu kata-katanya, ya. Nah, itu input, ya. Kemudian keluaran sistem, output. Kalau dalam sepeda keluarannya apa? Keluarannya ya muter rodanya, ya. Itu keluaran. Sementara kalau di sini pada saat kalian ketik keluarnya apa? Keluarnya berupa angka karakter-karakter atau kata-kata, ya. Misalnya hello, ya. Hello, gitu, ya. Seperti tadi kan kalian setengah mampus gitu coba masuk, ada yang salah, M-nya gede, ada yang belum diganti, ada yang lain sebagainya. Aduh, masa udah tahun terakhir loh. Tahun ini kalian semester tahun terakhir, tahun depan udah jadi sarjana loh. Masa gitu nggak bisa? Aduh, login aja nggak bisa. Saya jadi malu ini, ya. Jadi ini energi keluaran sistem atau output adalah energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Walaupun saya nggak sependapat sebetulnya saya nggak begitu sependapat dengan definisi ini, tetapi karena di dalam buku ditulisnya seperti itu, ya, saya harus ikutin, ya, karena nanti kalian pas ujian jadi salah. Kemudian ada pengolah sistem, proses mengubah masukan menjadi keluaran, ya. Sistem itu sebetulnya kan ada input, ya. Ingat, satu sistem pasti punya input, ya, punya proses, ya, dan punya output, ya. Oh, itu output, ya. Jadi apa? Jadi kalian misalnya masukkan apa? Ngetik, ya, di HP. Masukannya apa? Masukannya ya itu tadi, pencetan kalian diproses dalam HP, ya. Ini misalnya ketik, diproses dalam HP, keluar di layar adalah kata, ya, keluarnya kata. Jadi ada prosesnya dalam HP. Dia memproses apa? Kalian tekan A, harusnya keluarnya A. Kalau tekan A keluarnya B, ya, atau keluarnya C, berarti HP-nya rusak. Itu aja, ya, simpel, ya. Kemudian
Ada juga sasaran sistem, goal atau objektif, maksud dari suatu sistem, ya. Ya, semua harus ada tujuannya. Saya sudah jelaskan tadi, ya. Jadi kalau contoh di sini adalah sistem informasi, misalnya mahasiswa, ya, tujuannya adalah untuk mengelola informasi mahasiswa, ya. Sistem akuntansi pasti untuk berhubungan dengan akuntansi, tujuannya adalah membuat akuntansi sistem akuntansinya menjadi rapi, ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk kepada klasifikasi sistem. Sistem itu dapat diklasifikasikan dalam beberapa sudut pandang. Pertama adalah sistem abstrak, ya. Abstrak itu berarti apa? Pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, ya. Abstrak, ya. Abstrak itu ya abstrak, nggak kelihatan, ya. Biasanya kalian orang suka ngomong, waduh, ada lukisan abstrak, apa? Lukisannya itu nggak ngerti apa, cuma si pelukis yang ngerti. Terus dia ngejelasin ke kita. Terus orang coba-coba ngeliat, oh iya ini ngerti, oh iya maksudnya begini segala macam. Padahal nggak ngerti gitu, ya. Sampai dijelasin sama pelukisnya. Kemudian sistem fisik, sistem yang ada secara fisik, ya. Jadi kita bisa lihat, misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi kan terlihat, ya, fisikalnya ada. Berikutnya adalah sistem diklasifikasikan sebagai sistem alami atau natural dan human made system atau sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia, ya. Kalau sistem alamiah itu sistemnya terjadi melalui proses alam, ya. Contohnya apa? Sistem yang di bumi ini, ya. Ekosistem misalnya, ya. Ada orang, ada tumbuhan, ada macam-macam, ya. Itu disebut sistem alamiah. Tapi ada juga yang buatan manusia. Sistem ini dirancang oleh manusia. Contohnya ya sistem yang dibuat oleh manusia, ya yang seperti kita lihat sekarang. Sistem pengajaran UT. Kita pakai sehingga kalian bisa masuk, saya bisa ngajar, ya. Juga sistem, ya, yang dibuat oleh manusia. Oke. Berikutnya adalah klasifikasi sistem kedua, ya. Sistem ini ada tertentu, yaitu deterministik dan sistem tak tentu, probabilistik, ya. Kalau deterministik ini perilakunya dapat diprediksi. Contohnya adalah itu tadi di HP, ya. Kalau kalian ketik pasti keluar karakter di layar. Betul tidak? Ya, pasti bisa, kalau kalian ketik A pasti akan keluar A gitu, ya. Tapi ada juga sistem yang perilakunya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Kalian kan pernah belajar investasi kan, portofolio dan investasi, betul tidak? Tahun lalu, betul nggak? Kalian ngerti kan, tentu bursa saham tahu kan, ya. Kita nggak bisa tahu besok itu berapa, ya. Yang bisa adalah perkiraan bahwa besok kita nggak bisa akan naik sekian persen, turun sekian persen. Tapi perilakunya kita nggak bisa pastikan bahwa besok akan naik atau akan naik misalnya jadi, misalnya sekarang 5.000 jadi 5.200 indeksnya, tidak, ya. Contohnya ini misalnya indeks saham, ya. Kita nggak pernah tahu. Akhirnya kita prediksi, ya. Indeks saham, ya. Sorry kalau tulisannya jelek, ya. Contohnya, ya, ada unsur probabilitas. Jadi ya kemungkinannya sekian dan lain sebagainya, ya. Sama juga dengan sistem hujan atau sistem typhoon, ya, prediksi typhoon.
Kalau masih jauh-jauh hari, misalnya 3 hari, 4 hari sebelumnya, kita belum bisa tahu, bisa aja lewat, bisa aja enggak, ya. Nah, itu ada unsur probabilitas. Kemudian berikutnya adalah sistem tertutup, closed system, dan sistem terbuka. Kalau sistem tertutup ini sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luar. Sementara sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luar, ya. Jadi contohnya apa? Itu tadi, sistem yang tidak terpengaruh dari lingkungan luar ini apa ya? Agak nggak ada sebetulnya ya, tapi ada relatively closed system, ya. Jadi sistem ini bekerja secara otomatis tanpa ada dia turut campur tangan dari pihak luar. Saya cari contoh apa ya? Susah juga itu ya. Pasti semuanya ada campur tangan pihak luar, minimal campur tangan Tuhan ya. Sebetulnya sistem di alam ini bisa disebutkan agak otomatis ya. Ya, tata surya itu agak otomatis ya. Otomatis dia begitu gitu, nggak ada pengaruh dari luar kan, sepertinya ya. Ya, sistem tata surya mungkin ya. Nah, sistem terbuka adalah sistem berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Nah, ini sistem yang sehari-hari ya. Kita sering kita gunakan dan sering kita lihat ya. Nah, ini contoh klasifikasi sistem ya. Bisa lihat nggak? Agak kecil ya. Tapi kalian sudah punya PowerPoint-nya kan? Ya. Dia digambar 1-3 ya. 1-3 itu gambar sistem terbuka ya. Sistem terbuka ini ada file induk persediaan, ada sistem pengendalian persediaan berdasarkan komputer, laporan unit akhir barang, ada manusia. Jadi manusia yang menentukan barang mana yang perlu dipesan dan order pembelian ya. Sekarang sih bisa otomatis, tapi juga manusia bisa menentukan bahwa barang mana yang perlu dipesan ya. Misalnya sekarang lagi musim di Taiwan ini adalah Moon Festival ya. Jadi kita pasti ada pesan moon cake, karena moon cake pasti akan meningkat pesanannya ya. Kemudian ada sistem relatif tertutup ya. Ya, relatif tertutup misalnya di sini sistemnya sama tapi dia otomatis ya. Sehari-hari misalnya, kalau misalnya stoknya tinggal 10, misalnya pasta gigi ya, pasta gigi nggak ada hubungan dengan, atau sabun kayaknya nggak ada hubungan dengan mau festival mooncake, mau festival Imlek, mau festival whatever ya namanya, dia akan selalu gitu-gitu aja kebutuhan sehari-hari ya. Karena itu kalau misalnya unitnya stoknya tinggal misalnya 10 sabun, dia otomatis akan pesen ya, automatic order. Itu adalah sistem yang relatif tertutup, jadi nggak ada campur manusia ya. Oke, paham sampai sini ya? Saya agak ngebut ya, waktunya tinggal sebentar lagi. Nggak ngebut juga sih sebetulnya, tapi memang sedikit kok. 1 jam akan selesai insyaallah. Berikutnya adalah pengendalian sistem. Pengendalian sistem ini ada pengendalian umpan balik ya, ada juga pengendalian umpan maju, dan terakhir pengendalian pencegahan. Jadi kalau umpan balik, feedback, biasanya saya sering ngomong feedback ya. Sebelumnya saya pada saat melakukan tadi sebetulnya sudah ada sistem feedback. Pada saat kalian ingin login, kemudian kalian gagal, itu kan berarti sudah ada penyimpangan dari sistem ya. Kemudian saya memberitahu passwordnya salah. Oke, passwordnya ternyata benar, saya kasih tahu lagi. Saya memberikan lagi feedback ke kalian. Apa? Kelasnya salah. Kemudian masih suka salah juga, nggak ngerti. Saya panggil akademik. Akademik memberikan feedback pada kalian. Nah, itu yang disebut dengan umpan balik. Setiap ada error, ya, pengeluaran, ya, keluaran, kemudian ada penyimpangan, diperbaiki. Berikutnya, ya. Nah, ini ada komponen dasarnya ya. Komponen dasarnya ini dalam bentuk elektronik ya, sebetulnya ada sensor, ada control unit, ada activating unit. Tetapi pada dasarnya
ada keluaran ini ada sistem pengendali umpan balik, kemudian ada masukan, ya. Karena bentuk dasar suatu sistem adalah input, proses, output. Nah, pada umpan balik ditambahin sini feedback, namanya feedback FB ya. Bukan Facebook di sini tapi feedback, ya. Jadi kalau ada penyimpangan dikoreksi sampai kalian bisa masuk ke sistem ini, ya. Berarti umpan baliknya betul ya. Oke. Paham di sini ya? Pak Sodikin? Paham? Oke, paham ya. Ya, saya matikan lagi nih. Oke. Kemudian sistem pengendalian sistem umpan maju. Nah, kalau umpan maju ini agak berbeda. Kalau umpan balik ini harus salah dulu, ya. Ya. Nah, kalau harus salah dulu bahaya kalau untuk sistem-sistem yang kritikal, ya. Seperti misalnya banjir. Wah, masa mesti banjir dulu? Udah banjir segini nanti pintu airnya dikecilin atau diapain? Gotnya digedein. Kan nggak mungkin, ya. Akhirnya gimana caranya supaya ada seperti ini? Atau misalnya di suatu perusahaan tuh biasanya budget ya, sistem budgeting, ya, anggaran, ya, atau kalian lah ngatur, ya, anggaran belanja sebulan, ya, anggaran belanja sebulan kan kalian paham kan? Wah, ini sekarang kita minggu ini kebanyakan nonton. Setiap weekend nonton misalnya, atau setiap jalan-jalan ke TMS tiba-tiba lihat beli baju baru, atau tiba-tiba lihat HP beli HP baru walaupun nggak penting, ya kan? Waduh, ternyata sudah keluar duit banyak, ya kan? Akhirnya kalian mikir kan, waduh, kalau misalnya kalian terus dengan pola seperti itu, kalian satu bulan itu bisa nggak makan. Nah, akhirnya apa? Sebelum kalian ingin membeli barang, kalian sudah mikir, wah ini kalau saya beli HP yang baru ini, saya akhir bulan nggak bisa makan, gaji akan habis nggak sampai akhir bulan. Atau misalnya ada tabungan lagi nyicil rumah di Indonesia nggak bisa bayar cicilan, ya, akhirnya kalian kontrol, ya, terus supaya hasil baliknya dalam satu bulan ini duit gaji itu cukup, ya. Itu adalah sistem pengendalian umpan maju, ya. Jadi dalam proses itu selalu dikendalikan supaya hasilnya positif, ya. Jadi dia tidak nunggu. Kalau misalnya nunggu tiba-tiba, oh setelah keluar habis duitnya, akhirnya kalian nggak bisa makan, gaji nggak cukup satu bulan, ya kan? Misalnya baru misalnya ada feedback, yang terjadi adalah mesti puasa, ya, betul nggak? Ya. Oleh karena itu, kalian harus berpikir sebelum melakukan sebuah tindakan. Nah, itu yang disebut dengan umpan maju, feed forward control system. Kemudian sistem pengendalian pencegahan, sistem yang mengendalikan sistem di muka sebelum proses dimulai, ya. Nah, ini biasanya contohnya adalah training, ya. Training itu dimaksudkan untuk pencegahan, sehingga pada saat melakukan sesuatu tidak ada kegagalan. Contohnya misalnya training menggunakan sistem baru tutorial, ya, UT Taiwan. Harusnya begitu kalian dikasih training, begitu kalian kuliah, kalian tidak punya masalah,
ya. Itu adalah sistem pengendalian pencegahan, ya. Atau kalian latihan gempa dan sebagainya, itu adalah sistem pengendalian pencegahan, ya. Jadi sebelum ada gempa gitu, orang sudah mengerti harus ngapain, ya. Oke, modul 1 sudah selesai. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan konsep dasar informasi, ya. Konsep dasar informasi itu sederhana aja, ya. Informasi itu apa? Ya. Ya. Ada data. Ya. Saya kasih tahu. Data 1 2 3. Ini informasi atau bukan? Informasi atau bukan? Yang lain? Misalnya ada 49 70 52. Informasi atau bukan? Ya? Ini masih berupa data. Kita nggak tahu 49 ini 49 apa, 70 ini 70 apa, 52 ini 52 apa, ya. Tapi kalau saya bilang angka-angka ini adalah berat badan mahasiswa UT angkatan 1, ya. Kalian tahu bahwa oh ini apa? 49 ini berat badan, ya, berat badan si A, ini berat badan si B, ini berat badan si C, ya. Betul tidak? Tapi kalau cuma lihat 49 ini bisa jadi juga, bisa jadi sesuatu yang lain, bisa jadi berat badan angkatan 5, angkatan 6, atau bisa 49 ini nomor antrian, ya. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 ini saya sebut sekarang adalah nomor antrian, ya. Oh, kalian tahu 1, 2, 3 ini adalah informasi antrian. Kalau cuma sekedar angka doang, misalnya 3, atau misalnya kalian tulis misalnya Cilung, ya. Kemudian apa lagi, Taan, ya. Oh, kalian bisa aja berpikir bahwa ini adalah nama daerah di Taiwan, ya. Padahal bukan. Ternyata ini adalah nama kelompok, ya, mahasiswa, ya. Cuma kebetulan menggunakan nama lokasi di Taiwan, ya. Paham tidak di situ? Ya. Kalau belum diolah apapun, dia cuma sekedar data. Ini sekedar data. Jadi informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan lebih berarti dari pemakainya, bagi para pemakainya. Jadi contohnya apa? 1, 2, 3 dikasih diolah bahwa ini adalah nomor antrian. Oh, berarti kita tahu bahwa ini nomor antrian. Angka-angka ini diolah bahwa ini adalah berat badan mahasiswa. Oh, kita ngerti bahwa ini berat badan mahasiswa. Oke? Paham situ ya? Jadi ini adalah, kalau belum ada apa-apa adalah data, ya. Belum diolah adalah masih berupa data. Ya. Nah, ini contohnya, ya. Data belum berarti FE, kuli, A, Li, Sai, ya. A. Nah, diolah. Saya kuliah di FE UGM, ya. Seperti tadi, ya. Kemudian faktur diolah jadi informasi, ya. Jadi informasi apa? Penjualan tiap salesman, kemudian laporan tiap daerah dan sebagainya, akhirnya menjadi informasi, ya. Faktur ini kan bisa macam-macam, ya, bisa diolah lagi. Misalnya kita pengen tahu penjualan
dari sebuah apa nih? Jualan komputer misalnya. Faktur itu kan bisa aja dia jual komputer, bisa aja dari bukti penjualan handphone dan lain sebagainya ya. Oke, nah berikutnya juga ada contoh yang lain adalah data yang diolah melalui suatu model tertentu ya. Ya, jadi data ini diolah melalui suatu model tertentu. Jadi misalnya input, kita pengen ngubah dari sekarang kan lagi panas-panasnya nih. Tiba-tiba ada orang nulis 86 derajat Fahrenheit. Ya kita nggak ngerti Fahrenheit apa. Kita biasanya pakai Celsius. Akhirnya dibuatlah diproses melalui model tertentu. Ini namanya model, ya. Kemudian outputnya apa? Dalam Celsius. Jadi kalau ternyata 86 ini setara dengan keluarannya 30 derajat Celsius ya. Nah, ini adalah modelnya, model matematikanya ya. Oke. Nah, berikutnya adalah siklus informasi. Siklus informasi kita punya sebuah basis data. Ya. Kemudian biasanya dimulai dari input ya. Input mulanya biasa mulai dari sini. Kita mulai dari input dulu ya. Ya. Input diproses atau model ya. Kemudian jadi informasi. Informasi diterima dikasih misalnya inputnya apa? Misalnya input tadi inputnya berupa suhu ya, dalam Fahrenheit tadi diproses dapat suhu dalam bentuk Celsius, ternyata 30 derajat diterima ya. Wah, kita ngerti nih sekarang 30 derajat. Kalau 30 derajat berarti kita keputusannya apa? Mesti pakai kita nggak perlu pakai jaket, pakai baju biasa katun biar nggak kepanasan. Terus bawa minum ya. Ini adalah hasil tindakan ya. Kemudian ditangkap tindakan kita, dimasukin lagi. Kemudian ini jadi apa? Jadi input lagi, input sistem yang lain ya. Kemudian proses lagi, simpan lagi, berikutnya seterusnya ya. Jadi itu adalah siklus informasi atau siklus pengolahan data ya. Kalau dalam sistem keuangan, misalnya adalah ini penjualan komputer. Penjualan komputer apa? Diproses, disimpan. Kemudian keluarannya apa? Penjualan komputer di daerah Semarang, di toko A. Diterima. Tindakannya apa? Oh, toko A itu ada di Semarang. Datanya dilengkapi, tambahin Semarang, masukin, simpan lagi. Jadi kita nanti bisa tahu bahwa penjualan di kota Semarang seberapa totalnya ya. Itu contoh yang lain ya. Mulai dari sini ya, searah jarum jam ya. Terakhir adalah kualitas informasi. Informasi juga harus berkualitas. Kalau enggak adalah garbage in dan garbage out. Ya. Betul tidak? Ya. Jadi informasi tersebut harus biar berguna harus memenuhi 3 pilar. Pertama adalah relevansi, tepat waktu dan akurat. Contohnya adalah sekarang misalnya. Kalau orang kasih informasi ke kamu misalnya, suhu di luar sekarang adalah 100 Fahrenheit. Kamu nggak ngerti dong 100 Fahrenheit itu apa ya, karena kamu nggak ngerti. Tapi kalau akhirnya mesti diolah dulu ya. Oh, 100 Fahrenheit itu 35 derajat baru kita paham ya, karena biasa dengar
Celcius ya. Berarti apa? Harus relevan ya. Kalau kasih tahu dalam Fahrenheit kita nggak tahu. Atau misalnya sekarang gini. Sekarang kita lagi belajar sistem informasi. Tiba-tiba ada yang tanya. Ada yang tanya yang nggak berhubungan. Misalnya, Pak, harga telur sekilo berapa? Ya saya nggak ada hubungannya kan. Itu nggak relevan gitu ya. Kemudian juga harus tepat waktu ya. Misalnya saya pengen tahu suhu sekarang, dikasih tahu suhu 3 hari yang lalu, yang nggak ada gunanya ya. 3 hari yang lalu mungkin panasnya 40 derajat ya. Sekarang yang perlu saya sekarang bisa saja cuma 28 derajat. Jadi kalau saya cuma pakai celana pendek keluar kan akhirnya nggak ada guna, akhirnya ya nggak enak ya. Betul tidak? Atau misalnya pada saat musim dingin, 2 hari yang lalu suhunya 15 derajat, tapi hari ini suhunya 6 derajat. Harusnya kita pakai jaket, jadi tidak pakai jaket ya. Nah, itulah ketepatan waktu contohnya ya. Kemudian harus akurat ya. Ya dong. Kalau memang 35 harus 35. Jangan 35 itu kita sebut jadi 40 ya. Wah. Akhirnya orang salah mengambil tindakan. Betul tidak? Ya. Oke. Ya. Atau contoh yang lain tadi misalnya ya ujian kalian jawabnya salah ya kan, tidak akurat, akhirnya ya salah gitu kan. Informasi kepada penilai, wah ternyata salah ini nilainya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kita selesai modul 1 ya, masih gampang ya. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Belum? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini aja ya. Kalau gitu terima kasih atas kehadirannya ya. Memang sudah habis ya. Ini modul 1 cuma segini. Coba kalian baca. Ya. Oke. Silakan dibaca lagi ya. Untuk minggu depan kita kembali ke hari Senin ya. Tidak hari Rebo lagi, bukan hari Rebo ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, sebentar. Akan ada tugas ya. Tugasnya adalah mengerjakan. Tugasnya tetap, kalau saya biasanya tugasnya mengerjakan tes formatif ya. Tes formatifnya dikerjakan, ditulis tangan ya. Silahkan tanya mahasiswa angkatan 6, angkatan mahasiswa semester 6 ke bawah yang dulu pernah diajar saya. Kalian kan belum sempat diajar saya waktu itu. Silahkan ditulis tangan ya. Harus ditulis tangan ya, latihan-latihannya ya. Dikumpulkannya nanti pada saat TTM dikumpulkan ya. Misalnya 1 TTM, pada saat TTM dikumpulkan ya. TTM pertama berarti 4 modul ya, dikumpulkan ya, ditulis tangan ya. Kalau yang di Indonesia kalau nggak ikut TTM di Taiwan masih bisa kirim. Kalau yang di Indonesia kamu Henny bisa ikut, bisa lihat di website kan, Tuton tutorial online ya. Kamu juga bisa kirim lewat pos ya. Atau kamu bisa potret
potret kirim ke Google Drive saya, tapi kayaknya kalau di Indonesia takutnya koneksinya lambat ya. Ya. Kalau yang di Taiwan bisa lewat pos ya. Yang di Taiwan lewat pos. Kalau di Indonesia nanti akan bisa dipotret. Saya share di Google Drive. Bisa lewat Google Drive ya. Jadi tugasnya di potret. Oke. Ya. Nanti mekanismenya gampang didiskusikan lagi ya. Bisa didiskusikan di grup FB ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.